bangkit dari tempat tidur datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, istriku, mungkin bahasanya Indonesia kurang ajar, ya sikil papat, mungkin akan keluar begitu, marah sekali. Bagaimana tidak marah, anaknya meninggal dunia. Yang harusnya lebih sedih adalah Ummu Salamah. Kenapa? Netei, ya siang malam itu dia capek. Jangan dikira ibu yang ngasuh itu ndak capek. Ya, apalagi bocah cilik semuanya melaku-melaku. Pengawasannya luar biasa, capek sekali seorang ibu. Ya, makanya kalau isi maido wong wadon itu orang lanang yang ndak tahu, ndak paham, gitu ya. Bahkan kalau seandainya nyewa pembantu kira-kira berapa itu? Ya, nyewa pembantu, istri wis nyuci, nyapu, rumah anak, masak, ising layani suami, kira-kira cukup dengan 1 juta? Cukup enggak kira-kira? Kita kasih, wahai istriku, ya karena pelayananmu, ya nyuci, nyetrika, masak, nyapu, rumah anak, rumah suami, di rumah ibu, suami di rumah, kira-kira cukup enggak? Jenengan itu dikasih 1 juta? Enggak cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Wa qala idzan may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Ibu bapak kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Salat serta salam semoga senantiasa tetap tercurah pada junjungan kita, tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada umat beliau yang senantiasa istiqomah di dalam kemaduddin. Bapak kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini Allah masih memberikan kepada kita kesempatan hidup, kesempatan untuk menjalani aktivitas sebagai seorang hamba yang diawali dengan berwudu, bangun, berwudu, kemudian menghadirkan diri kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan sholat dan aktivitas ibadah-ibadah yang lain. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan kepada kita, kebaikan yang banyak yang bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Sebelum kita lanjutkan majelis kita di pagi hari ini, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita awali, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, kemudahan, barokah ilmu-ilmu dan kepahaman kepada kita semuanya. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pekan kemarin kita sudah sampai metode meraih kesabaran. Metode meraih kesabaran secara umum, Meskipun nanti ada bagaimana kita meraih kesabaran di dalam menghadapi musibah,
bagaimana kita meraih kesabaran di dalam mendapatkan kesenangan, bagaimana kita meraih kesabaran di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kesabaran kita bisa meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara umum metode meraih kesabaran baik dari yang disenangi maupun yang tidak disenangi. Yang pertama kemarin kita sampaikan adalah mengetahui tentang tabiat kehidupan dunia. Bahwa dunia ini akan mengalami kehancuran. Termasuk kita. Kalau hari ini kita masih hidup, belum tentu besok masih hidup. Ma indakum yang fadu wa ma indallahi baqin. Apa-apa yang ada pada diri kalian akan mengalami kemusnahan, akan mengalami kehancuran, dan apa-apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala akan terus langgeng selamanya. Yang kedua, yakin akan adanya balasan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, supaya kita bisa sabar. Kita bisa sabar adalah mengetahui tentang hakikat dirinya. Kalau kemarin kita adalah hakikat kehidupan dunia, sekarang hakikat tentang dirinya sendiri. Ibu bapak rahmati Allah Subhanahu wa taala, falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa mimma'in dafiq yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Ya, akhir. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka falyanzuril insanu mimma khuliq. Maka perhatikan oleh kalian dari apa kalian diciptakan. Ya. Jadi kita diciptakan bukan dari emas, Ibu bapak. Ya, kita diciptakan bukan dari batu. Dari apa? Dari yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Kita diciptakan oleh Allah dari air mani. Dari air mani yang disebut dengan saripati tanah. Bukan dari tanah. Tapi dari air mani. Kalau yang dari tanah siapa? Nabi Adam tercipta oleh Allah dari tanah. Jadi bisa buat dari tanah? Ya paling patung ya. Banter-banternya bisa bergerak? Nggak bisa bergerak. Sama-sama dari tanah, tapi ternyata tidak bisa. Tidak bisa. Sama-sama dari air mani, tapi ternyata tidak bisa terwujud manusia kalau bukan Allah yang menciptakan. Maka kita mengetahui supaya kita tidak jadi sombong. Dulu kita ada, dulu kita tidak ada, sekarang ada, besok tidak ada lagi. Dulu kita kecil, besar, pol besarnya, kemudian hilang lagi, kecil lagi, habis. Ya, tidak ada kita lagi. Tidak ada yang mengingat kita lagi. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka wabasyirus sabirin. Berilah kabar gembira karena besok suatu hari kita akan hilang dari muka bumi ini. Ya, kita tidak akan ada yang melihat kita lagi. Kita akan rata dengan tanah lagi. Kita dari saripati tanah dan kembali kepada tanah lagi. Kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat kita. Kita ini milik Allah, bukan milik istrinya, bukan milik suaminya. Ya. Maka ketika terjadi suaminya meninggal dunia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau yang mati suaminya, kalau yang mati istrinya kira-kira gimana? Inna lillahi, bukan alhamdulillah. Bukan alhamdulillah, sama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, jadi jangan nyari lagi. Wabasyirus sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini adalah milik
Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ummu Salamah ini orang yang luar biasa. Ya. Ibu mana yang ditinggal mati anaknya tidak sedih? Kalau bapak mungkin bisa. Ya. Kenapa? Bapak itu tidak begitu merasakan banget. Nah, ibu mengandung 9 bulan 10 hari kurang lebih. Ya. Dia merasa beban, makanya disebut dengan ibu hamil. Ya. Hamil itu bahasa dari bahasa Arab. Lagi hamil, Bu, hamil. Aslinya adalah hamil. Itu. Jadi bukan asli Jawa, tapi asli Arab. Makanya orang Indonesia itu banyak yang mengambil dari bahasa Arab. Siti itu kan dari bahasa Arab. Sayyidati. Gitu nggih. Jadi banyak sekali wong hamil, wong hamil. Itu dari bahasa Arab banyak sekali. Ya, mungkin boleh jadi bisa 90% itu pengambilannya dari bahasa Arab. Itu begitu. Di antara tandanya adalah belakangnya nek wong lanang kuwi jenenge oh biasanya. Biasanya hanya oh nek wong wadon he. Itu adalah dari bahasa Arab. Tak marbutah itu salah satu ciri dari muannas wadon. Ya. Sedangkan dari wong lanang itu biasanya o atau n. Susianto. Itu asli wong Jawa kuwi. Wong Indonesia. Wong luar Jawa itu jenenge angel-angel. Jarang sing nganggo bahasa foto. Kenapa? Dari anta. Anta itu seorang laki-laki. Di bahasa Solo kan jadi anto. Itu begitu. Anta jadi anto. Insyaallah ibu bapak pengambilan dari bahasa Arab. Ini akan kembali kepada Allah. Ummu Salamah, Masya Allah, beliau ditinggal mati anaknya, ya sementara suaminya sedang pergi. Suaminya pulang, belum dikuburkan dan beliau Ummu Salamah sampaikan kepada bertetangga, tidak boleh ada yang mengabarkan bahwa anaknya mati kecuali dari saya. Jadi nggak ada yang mengabarkan bahwasanya anaknya itu adalah meninggal dunia. Maka ketika suaminya pulang, mandi, kasih makan, sampai hubungan suami istri, seperti itu. Kemudian disampaikan, wahai suamiku, kalau ada yang titip kepada kita, kemudian titipan itu diambil, bagaimana pendapatmu? Ya diberikan. Oh itu bukan milik kita. Wahai suamiku, anak kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sang pemilik itu telah mengambilnya. Bagaimana pendapatmu? Jungkirat. Ya bangkit dari tempat tidur datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, istriku, mungkin bahasa Indonesia kurang ajar, ya sikil papat. Mungkin akan keluar begitu, marah sekali. Bagaimana tidak marah, anaknya meninggal dunia. Yang harusnya lebih sedih adalah Ummu Salamah. Kenapa? Netei, ya siang malam itu dia capek. Jangan dikira ibu yang ngasuh itu ndak capek. Ya, apalagi bocah cilik semuanya melaku-melaku. Pengawasannya luar biasa, capek sekali seorang ibu. Ya, makanya kalau isi maiduk wong wadon itu orang lanang yang tidak tahu, tidak paham, gitu ya. Bahkan kalau seandainya nyewa pembantu kira-kira berapa itu? Ya, nyewa pembantu, istri wis nyuci, nyapu, rumah anak, masak, ising layani suami, kira-kira cukup dengan 1 juta? Cukup enggak kira-kira? Kita kasih, wahai istriku, ya karena pelayananmu, ya nyuci, nyetrika, masak, nyapu, rumah anak, rumah suami. Mbak di rumah ibu? Ya. Suami di rumah kira-kira cukup enggak? Jenengan itu dikasih 1 juta? Enggak cukup. Ya. Makanya ketika kita kok masih mencela istri itu kebangetan luar biasa. Ya. Wong sehari ditinggal istri paling ngene mertua bewis
berakrak orang genah. Ini harusnya Ummu Salamah itu yang lebih sedih sekali. Tapi kadang-kadang suami itu egonya tinggi, gitu ya. Sok berjasa biasanya. Ini ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, istriku begini. Ya Ummu Salamah nyusul sampaikan, ya Rasulullah takjub betul terhadap seorang ibu yang bisa begitu. Ya, maka suaminya dinasihati, didoakan oleh Nabi SAW. Engkau doakan dapat punya anak yang banyak, ya, hafid Quran semuanya, ulama semuanya. Masya Allah. Akhirnya punya anak berapa? Setelah meninggal anaknya itu punya anak 10 anak. Ya, 10 anak laki-laki semua, hafal Quran semua, ulama semua. Masya Allah. Buah kesabaran ibu bapak. Ya. Jadi kalau kemarin Sun Haji itu buah kesabaran itu. Yang sekarang lagi viral itu Masya Allah. Dia orang yang luar biasa betul. Isih milu mertua, cacat dia karena tangannya patah itu karena nang bensoan dulu. Tidak punya kegiatan kecuali aktivitas begitu. Dan orang itu tidak pernah gersulah, diam, ya, sakit diam, sampai kemarin mendapatkan cemoohan goblok itu, dia tidak ngomong apa-apa, diam. Dia dapatkan Masya Allah. Belum punya umah, akhirnya diwenehi umah. Waktu sugih mendadak. Coba saja ana sing transfer 300 juta. Coba jenengan kagungan duwe yang pegawai negeri seumur-umur beoran duwe tabungan semono. Ini bakul es. Masya Allah. Ya, Bu Bapak sabar. Jadi nanti berikutnya adalah bahwasanya Allah akan menolong. Setelah tahu orang itu sabar, tahu tentang tabiat dirinya, berikutnya Allah akan menolong orang-orang yang sabar. Ya. Yang keempat, yakin akan adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin karena Pak Sun Haji itu orang yang ahli ibadah. Ya. Maka jangan dilihat orang ahli ibadah itu mesti golongan dari organisasi kita. Ya. Beliau dari Nahdien, orangnya soleh. Dulu pernah saya sampaikan di Purbalingga, orang dari mana? Jamaah tabligh. Ya, mungkin dalam sebagian orang mengatakan jamaah tabligh kurang bagus. Mungkin mengatakan orang NU ahli bid'ah. Tidak bisa begitu. Ya. Ternyata apa? Hasilnya adalah orang-orang yang baik. Semuanya bisa dimanapun organisasi. Itu tidak mesti harus membawakan orang jadi jelek. Ya, di Purbalingga sama tabligh Ramadan adzan itu hari terakhirnya. Beliau adzan lagi adzan la ilaha illallah terakhir, adzan terakhir. Apa pengeras suara itu bambunya itu sudah rapuh, itu langsung ke listrik, ke aliran listrik nyalur ke sini langsung meninggal dunia. Saya yang mengatakan su'ul khotimah tidak bisa. Kita mengetahui akhir kalimatnya adalah la ilaha illallah dan adzan husnul khotimah. Sabarnya Pak Sun Haji kemarin dapat balasan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi balasannya itu Masya Allah, anak sing umrohaken, coba kita nabung umroh be ora. Jadi kok wis oleh 20 denggo. Lah nggih wis arep daftar oleh 30 ji denggo mani. Lah ini langsung geletak. Orang yang nawari itu banyak sekali yang mau menawari umroh. Ya, uangnya banyak, ditawari umroh, diwenehi umah. Masya Allah. Pengen buatan kira-kira? Beda ibu bapak. Mungkin balasannya Allah beda kepada orang yang lain. Tidak mesti sama.
Karena apa? Tingkat kesabarannya juga berbeda. Wasbir inna wa'dallahi haqqun wa la tastakhifanna kalladzina la yuqinun. Maka bersabarlah kamu. Wasbir, ya. Wa'dallah haqqun. Bersabarlah, sesungguhnya janji Allah itu mesti benar. Ya. Kemarin kita sampaikan pada panjenengan, ya, ma'indakum yang fadwa ma'indallahi baqin wa lanajziyanna alladziina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah akan berikan balasan kepada orang-orang yang sabar, ya, bi ahsan, dengan apa yang lebih baik makanu ya'malun, dari apa yang dikerjakan. Menahan diri, ya, di hadapan umum digoblok-goblokakan meskipun geleweh gitu ya. Meskipun geleweh mungkin karena memang sudah tabiatnya begitu. Tapi dengan kalimat itu Allah angkat ternyata. Dengan kalimat itu Allah ternyata berikan kebaikan-kebaikan. Masya Allah. Ibu bapak rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Fasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfir li dzambika wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Ya. Bersabarlah, bersabarlah. Lalu sesungguhnya janji Allah itu benar. Wastaghfir li dzambik, dan akan mengampuni dosa-dosamu. Banyak hal yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang sabar. Ibu bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Cuman kayaknya sabar mandan angel nggih. Coba saja kira-kira nek jenengan sing digoblok-goblokaken iku kira-kira pripun kira-kira? Lagi mangkane jenengan boten angsal umah. Karena setitik dadakan Masya Allah. Wong sing jenenge apa? Cacing dencot ngulet. Kan kalimatnya begitu kan? Apa manik? Menungsa yang kawan, subhanallah, bahkan nyari lengahnya orang yang menghina kita. Kapan? Itu malah begitu. Jadi kalau kita lihat bagaimana Nabi SAW, bagaimana para sahabat begitu mudahnya mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan hari ini kita lihat mungkin kita nggak bisa lah seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kesabarannya. Mungkin kita tidak bisa seperti sahabat, tapi hari ini ada orang-orang yang kesabarannya itu luar biasa, dan kita dicontohkan betul, dipertontonkan betul bagaimana dia itu, ya, menghadapi apa sikapnya di dalam menghadapi cemoohan itu. Dia cuman lunga. Subhanallah. Nah kalau pakai dewek ya, Ustadz ini orang patut. Mungkin agak begitu ya. Lawan di depannya itu. Ya. Sampai ngucung-ngucungna. Makanya balasannya juga berbeda. Kita tidak dapatkan balasan apa-apa. Lah beliau dapatkan kemudahan-kemudahan. Ya, inna wa'dallahi haqq. Sesungguhnya janji Allah terhadap orang-orang yang sabar mesti benar. Orang itu dapatkan kebaikan-kebaikan. Hanya kemarin saya sampaikan barangkali ada orang yang sudah mulai tua. Kalau saniki pun pasah temenan lah. Udan ya alhamdulillah, terang ya alhamdulillah. Jadi wong dagang niku nek kemarin itu bakul es dicontohkan nggih. Karepe ki panas terus. Nggih nek bakul bakso karepe udan terus. Tapi ternyata ibu bapak udan terus ada yang melasi banget. Saya kemarin contohkan ya. Bakul martabak itu ya pas saat beli itu cuma baru saya yang beli udan. Padahal harusnya kan bakul martabak anget-anget seperti itu kan laris, banyak yang beli martabak kan. Tapi ternyata juga sepi. Bakul es lebih-lebih. Jadi posisinya bukan bagaimana udan, bagaimana terang, bukan. Tapi bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sabar nganti bae. Wong wis ana sing gawe urip Kak. Nggih, udan ya mung ana sing aweh rezeki, terang ya ana sing aweh rezeki. Lha terus utange pripun Ustaz?
utang oleh ana sing nyerutangaken. Lah, memangnya kita kan hanya jalan pintas saja kan, jalan lewat untuk melewati saja. Dari Allah, besok nyicil pira 400.000 letak, ana sing aweh juga kan 400.000. Begitu saja. Jadi ketika kita justru banyak gersula itu bukan banyak pahala, justru banyak keburukan-keburukan yang kita dapatkan. Maka hari ini kita bisa melihat bagaimana Pak Sun Haji itu mencontohi kita tentang kesabaran. Ibu Pak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah balasan, yakin akan balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini mungkin kita pun mendengarkan, kalau kemarin di tahun 2020-an saudara kita di Afghanistan mengalami kemenangan besar. Dan hari ini ekonomi di Afghanistan yang baru 4 tahun merdeka kurang lebih mungkin sudah melebihi Indonesia. Ya. Yang dibuat apa? Hari mau memproduksi mobil-mobil mewah. Setelah sekian tahun dijajah, Amerika akhirnya kalah. Afghanistan mendapatkan bonima yang sangat besar. Dan hari ini saudara-saudara kita di Suriah sekian puluh tahun sepi, sabar. Hari ini mendapatkan kemenangan. Ya. Setelah Uni Soviet, Rusia, Iran menyerangnya, terpinggirkanlah kaum muslimin. Hari ini 2 kota besar di Suriah telah dikuasai. Ibu Bapak rahmati Allah SWT, dan mudah-mudahan saudara-saudara kita di Palestina segera mendapatkan pertolongan dari Allah SWT. Cuman kalau di sana sudah merdeka bebas, ketone bantuan kita tidak ada loh. Ada yang hilang dari kita, ada yang hilang. Sedekah yang kita bisa berikan, bantuan yang bisa kita berikan sekarang tidak bisa mengalir lagi. Doa yang sering kita panjatkan untuk saudara-saudara kita sudah tidak kita panjatkan lagi. Ya, tapi mudah-mudahan Allah buka yang lain. Ya, Ibu Bapak rahmati Allah Subhanahu wa taala, pasti bahwasanya orang yang sabar dia akan mendapatkan balasan kebaikan. Bi ahsani ma kanu ya'malun, dan itu balasan itu lebih baik dari apa yang dia dapatkan. Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya bagaimana kita bisa bersabar? Berikutnya adalah yang kelima, isti'anah, minta pertolongan kepada Allah supaya bisa bersabar. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Apa maknanya? Makna innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya, maka suatu hari Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, ya mata nasrullah, bila manakah pertolongan Allah datang ya Rasulullah? Ketika ujian begitu berat sekali, ya begitu berat sekali ujian yang Allah berikan kepada kita. Nah, Ibu Bapak rahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW pada waktu itu mendapatkan ujian sampai di boikot 3 tahun. Ya, pokoknya diintimidasi terus saja oleh orang-orang kafir. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lam ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massatuhumul ba'sa wa dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Ya, ketika ujian yang berat sekali sampai jiwanya tergoncang, ujian kekurangan rezeki, buah-buahan, ketakutan sampai jiwanya itu tergoncang. Ibu Bapak rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi SAW ditanya oleh para sahabatnya, bagaimanakah pertolongan Allah datang? Ingatlah pertolongan Allah itu dekat. Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, isti'anah, minta tolong kepada Allah. Salah satu syarat, ya, sampai Allah di dalam hadis qudsi menyampaikan wala in sa'alani
la u'tiyanahu wa la in ista'adani la u'idanahu. Bagaimana Allah akan menolong kita? Bagaimana doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah sampaikan di dalam hadis, man adali waliyan faqad adantu bil harbi. Ya. Siapa yang memusuhi waliku dalam hadis qudsi itu, maka aku nyatakan perang. Ya, kepadanya, siapa orang yang jadi wali Allah, yang dia berdoa dikabulkan oleh Allah, dia minta pertolongan ditolong oleh Allah, dia minta bantuan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Orang yang pertama mimaftaratuhu alaih, yaitu orang yang menjalankan hal-hal yang wajib yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah orang-orang yang nawafil, melakukan hal-hal yang disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ibu bapak, pertolongan itu datang salah satunya adalah dengan berdoa, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah sudah sampaikan, wahai orang-orang yang beriman, ya minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Allah bersama orang-orang yang sabar. Maknanya apa? Allah itu pertolongannya sangat dekat sekali. Makna ma'a itu, ma'allah, ya bersama Allah, atau Allah bersama kita, artinya pertolongan Allah sangat dekat sekali. Pengetahuan Allah tentang kita begitu mendalam sekali. Sampai diri kita saja tidak tahu tentang diri kita, Allah tahu tentang kita. Kira-kira jenengan butuh nopo, Bu? Hari ini butuh duit. Insya Allah, saya diceritani itu ada daerah Purbalingga. Katakan krisis, tidak pernah krisis saya. Nah, duitnya banyak, tidak banyak. Ya. Beliau itu punya lahan 1 hektar, buat ada di situ, ditanami pokoknya lengkap. Ya, tanami pari, sebagian pari, hanya sekedar untuk makan suami istri, karena anak-anaknya sudah pada mentas semuanya. Dia hidup di situ, uangnya banyak, enggak banyak. Ada uang tapi enggak banyak. Hari-harinya makannya di situ ya, anak tela, anak pari, anak kacang, anak bayam, semuanya. Enggak memerlukan duit, enggak memerlukan duit. Duit itu paling gue tuku uyah, gue tuku gula. Itu saja enggak cepat habis, cuma 2 orang. Ngalami krisis? Enggak ngalami krisis. Yang ngalami krisis itu adalah orang yang menggunakan kebutuhannya dengan uang. Nah, kalau orang hidupnya tidak menggunakan uang, enggak butuh duit. Butuh duit mboten? Sih butuh banyak sih. Ya, Ibu Bapak rahmat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ya, kadang-kadang kita tidak tahu apa yang sampai kebutuhan kita saja tidak tahu. Sampai bingung mau menyebutkan kepada Allah apa yang disebutkan. Tapi ternyata Allah tahu betul. Allah paham betul. Ya. Maksud haji ternyata butuh rumah. Kan begitu kan? Butuh apa lagi? Ya butuh segalanya, boleh semuanya. Ini. Allah angkat ternyata orang-orang yang sabar itu. Tolong Allah menolongnya orang-orang yang sabar. Begitu dekatnya, begitu mudahnya, ya. Maka Allah memberikan pertolongan kepada siapa yang dikehendaki dengan kesabaran-kesabaran yang dia miliki. Maka kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, iya, bagaimana kita bisa bersabar? Berikutnya adalah meniru orang-orang yang sabar. Ini, kira-kira di antara kita ada yang sabar enggak ya? Ada. Saya yakin ada. Ya Allah. Sakit. Aku nek ndelengna Pak Fulan itu belum pernah gersula larak kayak ngapa aja. Iya, orang tahu gersula, tidak pernah menampakkan sakitnya. Tapi kadang-kadang kita yang gergus, hubungan, ditempel lagi akeh orang ini.
Seperti itu. Tapi kita lihat orang itu, Masya Allah. Kira-kira pernah sakit enggak? Pernah. Tapi kita tidak pernah melihat orang itu kayak enggak sakit. Ya, butuh duit apa mboten? Jadi malam ini kekurangan duit. Butuh duit, butuh. Tapi seperti orang yang tidak butuh. Bisa? Jane asli ini, kulit asli butuh akeh orang eling asli ini. Temenan. Tapi tidak kita tampakkan. Tidak kita tampakkan. Jadi seakan-akan tidak butuh. Bagaimana tidak butuh? Bangun gedung Mahat Ali belum rampung, masjid belum rampung. MI sudah minta dibangunkan karena besok sudah mulai kelas 4 yang perjawaran. Yang Pak Kentan sudah harus bangun untuk tahun karena sudah mulai banyak yang masuk sementara belum punya gedungnya. Kita kayak butuh banyak sekali. Tapi tidak cocok ceritakan. Alhamdulillah tak ceritakan di sini. Ibu bapak dan mati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kadang-kadang kita itu ya, melihat ada orang-orang seperti itu, maka fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wala tasta'jil lahum. Maka bersabarlah seperti sabarnya ulul azmi. Rasul-rasul yang sering kita dulu waktu SD itu masih imutan sampai hari ini. Guru-guru kita nyebutkan apa? Nimim. Nggih? Imutan nimim niku sinten Nabi sinten mawon? Ulul azmi? Nuh, Ibrahim, Mimim, Musa, Isa, Muhammad SAW. Itu ya. Kenapa? Disebutkan sebagai ulul azmi. Orang yang memiliki kekuatan hati yang luar biasa. Ya. Bagaimana coba jenengan bisa Nabi Nuh alaihissalam? Begitu luar pengkhianaannya. Kira-kira nek dalemin jenengan ditembeleki tiang kira-kira pripun? Sabar. Bisa. Subhanallah. Ini Nabi Nuh alaihissalam, Masya Allah. Dia buat kapal, ya perahu. Ya mungkin sebesar apa kita tidak tahu ya. Kemudian orang datang itu nih. Datang kencing di situ, datang berak di situ. Kira-kira gimana? Ponang latare dewek biana berakan kucing sembarangan. Masa berak orang ngerti tata aturan nih. Ya, kucing saja kita kadang-kadang agak marah. Kok pambu pesing temen apa sih? Diberi kucing, ternyata kucing lanang itu seneng banget kencing, Bu. Ya. Jadi jalan salah putune iki kok pipis nang ini bukan putune, ning ingon-ingone. Ya. Itu kadang-kadang kita seperti itu, ngomel dan sebagainya. Coba kita lihat bagaimana Nabi Nuh alaihissalam yang mendakwakan Islam. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana Nabi Musa sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi Isa perencanaan pembunuhan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diserupakan orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Itu menunjukkan bahwasanya apa? Para pembawa risalah Allah Subhanahu wa taala itu mendapatkan tekanan, ancaman pembunuhan. Dan mereka para ulul azmi ini sabar. Ulul azmi ini sabar. Ibu bapak rahimakumullah, maka bagaimana kita bisa bersabar? Salah satunya adalah melihat, mencontoh orang-orang yang sabar. Kira-kira siapa yang sabar? Ada di antara kita? Maka orang yang sabar di antaranya adalah orang yang berilmu. Kalau jenengan dapat ilmu, gaule karo ustaz. Kalau ingin dapat ilmu, kalau ingin dapat dunia, gaule karo pebisnis. Pak Bambang, jangan dengan saya. Kalau jangan pengen bisnis kok dengan saya ya enggak jadi. Oke, ngerti-ngerti kon maca Quran. Nah, bisnis apa ini Ustadz? Ngerti-ngerti kon sholat tahajud, ngerti-ngerti kon sholat duha.
Kalau dengan pebisnis jenengan akan dapatkan. Jenengan kepengen apa? Kepengen terkenal jadi artis, ya jangan dengan saya. Gaule karo artis, nanti akan terkenal. Meskipun suaranya jelek, direka-reka jadi suaranya apik banget. Ya, meskipun wajahnya tidak begitu cantik, didempul di sana sini gitu dapatkan make up, akhirnya jadi cantik. Kenapa? Tapi kalau dengan bagol dengan ustadz, ngambil nganggu make up, kudu sholat, hilang make up. Ya, maka kepengen jenengan sabar bergaul dengan orang-orang sabar. Jenengan ingin dapat kesabaran, ingin bisa bersabar, maka bergaul dengan orang-orang, mencontoh orang-orang yang sabar. Ya. Tak lihat orang itu teman saya, Masya Allah. Itu luar biasa. Saya pernah dapatkan seorang ibu, ya, saya takziah kepada seorang ditinggal mati suaminya, seperti tidak sedih. Saya coba menyempatkan diri, Bu, ngapunten nggih, jenengan napa mboten sedih? Pak bilang, Ustaz, saya sedih sekali. Tapi saya simpan, bagaimana tidak sedih? Ditinggal mati suami itu secara pikiran itu beban beratnya itu terbayang, Ustaz. Tapi saya tidak bisa menampakkan. Saya ingin tidak menampakkan. Ada yang seperti itu. Luar biasa. Ibu Bapak, inilah orang-orang yang bisa kita ambil pelajarannya dari tingkat kesabaran. Hari ini, Masya Allah, tadi kita sampaikan lagi viral itu banyak banget. Lagi banyak itu Pak Sun Haji ini terkenal di mana-mana. Coba kemarin-kemarin jenengan kenal kali Pak Sun Haji? Boten nggih? Masya Allah, nggak kenal. Apakah beliau itu orang yang karena dicemooh? Bukan, tapi setelah sekian lama beliau itu orang yang sabar. Dan kita bisa mencontohnya. Artinya apa? Itu apa? Contoh real yang bisa kita lihat. Dengan bisa melihat saudara-saudara kita di Palestina. Ya, insya Allah. Kita melihat kesabaran yang luar biasa. Tidak ada makanan. Kalau jenengan lihat ya, makan itu antri, cidukakan. Itu diciduk-cidukakan di dapur umum, diciduk-cidukan gawa antri, bawa wadah untuk makanan. Kalau kita hari ini kira-kira gimana? Kepengen makan, buka tutup saji, tersedia bakso, ya tersedia macam-macam makanan. Begitu mudahnya kita dapatkan. Saudara-saudara kita hari ini mulai dingin mereka butuhkan selimut dan sebagainya. Bantuan sulit sekali masuk. Jadi mesti harus dengan jalur-jalur tikus. Jalur-jalur yang tidak wajar yang harus dilalui. Kalau dari pesawat, di mana ada kerumunan, ditembaki, dibom. Sekian lama sudah 1 tahun lebih sedikit itu. Kalau kita yang mendapatkan kira-kira seperti itu contoh kesabaran real yang hari ini kita dapatkan. Ya, ada di Palestina. Ada si Xinjiang di Cina. Itu orang itu tidak bisa berkumpul lebih dari 3 orang. Lebih 2 orang, bahkan 2 orang. Tidak ada pengajian seperti ini. Nanti kalau ada kumpul-kumpul seperti ini, mesti dipenjara, langsung dipenjara. Ya, suku Uighur di Xinjiang, Cina. Seberapa lama? Sudah sekian lama. Berpuluh-puluh tahun. Nggak ada orang ingut jenggot. Pak Juniti ingut jenggot di sana dipenjara. Ya, alhamdulillah di Indonesia ingut jenggot silakan, katok cunglang silakan, pakai kopiah putih silakan, mau haji silakan, masya Allah, sholat jamaah akeh banget wong silakan. Itu luar biasa. Makanya kalau kita melihat negeri Indonesia ini negeri yang masya Allah gitu ya. Orang itu kadang-kadang terheran-heran dengan Indonesia. Kak, Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kita melihat bagaimana kita nyontoh orang-orang yang sudah bisa bersabar. Mudah-mudahan di antara kita ada yang bisa dicontoh tingkat kesabarannya.
Kemudian terakhir, masih belum. Satu lagi, berikutnya adalah tinggal sedikit. Tinggal dua. Yakin kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Artinya yakin akan takdir Allah. Jadi bukan kemudian menyalahkan siapa-siapanya. Bukan menyalahkan siapa-siapanya. Inilah ketentuan Allah. Mungkin di jalan kepelarak. Siapa yang kepengen kepelarak celaka kira-kira? Enggak ada. Tapi kalau sudah celaka, bisa mengucapkan alhamdulillah. Yang deleh oli nang dalan jadi siapa? Enggak ada yang deleh oli di jalan. Ya. Coba saya pernah itu gugup sekali ngisi pengajian. Kedua, pertama kali itu ngisi di Pak Kentan itu pertama kali saya akhirnya banter banget, belum lihat medannya seperti apa dari atas itu karena saya ke Penjawaran dulu baru turun lagi ke Pak Kentan. Banter banget. Waktu itu sudah pada asar. Di Pak Kentan ada kompetisi di dekat SMP 1 Pak Kentan. Nah, akak nikung. Nah, bapak-bapak itu bawa anak kecil 2 itu belok saja terus ketabrak. Oke. Alhamdulillah bapak-bapaknya yang malah enggak apa-apa. Saya yang mental, saya itu sampai ke bulan. Bukan ke bulan, ke bulan. Tapi jatuh, naik, blek. Itu pas di debu. Jadi ke bulan namanya. Nah, ya. Ini awal sini itu luar biasa putih semua. Saya. Lah ada anaknya yang satu itu jatuh. Malah yang jatuh di depan bukan yang di belakang. Jadi bapak itu enggak apa 2 anak depan sama belakang. Nangis saja. Apa? Alhamdulillah. Tidak ada apa-apa. Motor itu sing remuk lah. Motor si anak toko nih. Bisa. Melihat anak begitu, mulai orang pada datangan, Pak, jenengan langsung minggir saja. Nanti kalau ada Pak polisi malah jadi masalah. Saya bawa helm, bawa SIM lengkap, jenengan nggak pakai helm, mungkin nggak bawa SIM, nggak bawa STNK, minggir dulu. Saya diambilkan ke rumah orang, dibersihkan, ada lecet-lecet, Pak, enggak, saya enggak ada lecet-lecet sedikit pun, cuma jatuh, blek, begitu. Ya, Bapak nanti Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah. Allah sudah ketentuannya begitu. Artinya apa? Saya jatuh seperti itu karena takdir Allah. Enggak usah nyalah-nyalahkan orang. Saya yakin Bapak itu juga tidak ingin tabrakan. Saya juga tidak ingin tabrakan. Siapa yang ingin tabrakan? Coba nek di itu. Pecicilan Rika. Astagfirullahaladzim. Lagi mungkin sakit, lagi apa ya? Pikirannya mungkin shock dan sebagainya lah, malah dipecicil-pecicil kan bahwa sakit sekali. Iya, makanya saya pernah mungkin cerita pada jenengan itu ibu-ibu. Oh, bocah cilik saya mau sholat duhur di musola itu masih sepi. Ibu-ibu itu punya anak kecil, masak mie. Lah mie-nya disukakan, ibunya beresi sing kompor dan sebagainya. Putrane langsung makan. Ya kepanasan, nangis. Apa ditabok? Ya Allah, mbok kok ngerti genah anu panas malah dimaem. Lah nek ngerti genah ora dimaem, mau jenenge lare. Subhanallah. Coba kalau kita yang tahu begitu, anaknya kan cuma bisanya nangis kan? Ya anak kecil bisanya nangis. Kalau kita mungkin kelawan mungkin. Kalau genakan lagi lara-lara malah ditabok. Subhanallah, itu sakit ibu bapak nikmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sadari itu memang ketentuan Allah. Meskipun kita tidak bisa lepas dari kronologi urut-urutannya. Kenapa Imam Syafi'i begitu? Ahlus sunnah wal jamaah itu tidak langsung. Tapi kenapa? Gitu ya. Kenapa kok terjadi tabrakan? Bahkan sampai meninggal dunia. Itu ya Imam Syafi'i itu sampai detail banget.
sebab meninggal dunia, apakah terjadi kesengajaan atau tidak? Ternyata bisa termasuk pembunuhan, kategori pembunuhan. Orang misal katakanlah jenengan naik motor, ya banter-banter, sengaja mandan ke sini, menyengaja terjadi tabrakan. Yang disalahkan siapa? Bisa saja dengan kalau meninggal dunia bisa saja dia terdapat kisos di situ. Maka tidak bisa hanya sekedar takdir tapi diruntut. Kenapa? Terjadi bencana, terjadi kecelakaan. Maka kodok dan kodar kita yakin bahwa ini ketentuan Allah. Maka kita bersabar, tidak usah lisannya berkata sesuai itu yang menyakitkan. Jangan sampai tubuh kita menyakiti orang. Ya, sering terjadi kan jenengan kalau melihat ada orang sampai menghantamkan helm di orang yang lain. Kenapa? Ditututi akhirnya dia nyerempet-nyerempet, ya terjadi kecelakaan. Ini bocah kurang ajar plok. Jangan begitu. Ya, sabar. Insyaallah. Terakhir, ibu bapak nanti Allah Subhanahu wa taala menganggap kecilnya sebuah musibah. Insya Allah bisa bersabar. Lah mukur gulung. Kira-kira bisa? Ya latihan namanya. Kita belum bisa makanya diberitahu supaya bisa gitu ya. Insya Allah. Ya, ibu bapak nama Allah Subhanahu wa taala kita latihan. Nek bisa gledak gulung alhamdulillah. Ngukur lecet-lecet tok ora kasih pada tugel tangane. Iya. Nah, iya kan kadang-kadang kita sering seperti itu. Beberapa hari itu ada di Lemah Jaya itu kan mau simpangan Wanakarsa itu. Iya. Biasa ibu-ibu kan naik belok kadang-kadang langsung belok. Seperti itu. Ya. Ya Allah. Saya melihat ada sesuatu yang bagus dari seseorang itu. Ya, apa? Ibu-ibu itu tidak pakai riting. Dari timur itu tidak pakai riting, saya dari barat. Tapi bukan saya yang kecelakaan, saya tahu gitu ya. Jadi ibu tidak pakai riting, jelas tidak pakai riting, gitu ya. Terus kemudian dia mama di anak-anak muda yang dari timur itu kemudian ya alhamdulillah tidak banter gitu ya. Beres tabrakan. Ada bapak-bapak yang pintar langsung diriting. Terus kemudian dibawa ke dalam sudah, tidak usah. Masya Allah. Ada yang seperti itu, tidak usah tukaran sih, dilihat saja, gitu kan. Wah, ini rating dan sebagainya. Tapi saya lihat ini tidak rating tadi. Dan memang saya juga lihat tidak rating asli ini. Tapi bapak-bapak itu ngeriting kan, ibu-ibu itu supaya rating ke kanan. Ternyata aslinya tidak rating, saya juga lihat tidak rating. Ya mas-mas yang nabrak juga tidak melihat tidak ngeriting. Itu begitu. Tapi ibu-ibu kan biasa supaya tidak jadi. Ternyata bapak-bapak itu pintar. Ya, saya melihatnya pakai tato, nah itu pakai tato tapi pintar. Dah, tidak usah tukaran, dilihat saja rusaknya bagaimana. Gitu. Kalau memang rusak-rusak diganti ya diganti. Sudah. Akhirnya apa? Ibu-ibu yang lecet-lecet, mama lecet-lecet, berdua lecet-lecet, apa paling saling membayar ya orang apa-apa. Masya Allah. Akhirnya apa? Damai tidak ada apa-apa. Ketika kita menyadari seperti itu, kita akan mengatakan alhamdulillah tidak apa-apa ya. Mungkin kalau kecelakaan tunggal, alhamdulillah. Termasuk waktu itu santri saya nabrak togor listrik, mati. Alhamdulillah ya mati. Kalau tidak mati malah kasihan. Loh iya coba kita bayangkan kalau tidak mati langsung mati, wong sirai pecah kok. Kalau tidak mati kan malah menyiksa betul. Iya. Cuman kadang-kadang kita kan menerima itu kan berat. Kita menerima berat, makanya kita latihan. Kalau kita bisa menganggap sebuah musibah itu kecil, insya Allah kita bisa bersabar. Ya, lah dene udan, makin ini Jawa napa mboten? Mboten. Kan biasanya jadi penghalang. Lah wong nyong dene maring warung bet golet payung, siki ngaji yang golet payung. Begitu. Anak mantel, anak payung, tidak menghalangi kita semua. Jadinya apa? Kita jadi sabar. Lah urusan kecil kayak gini. Udan kecil, udan ya biasa, terang ya biasa, tidak gersulah. Wallah alam shawab. Ini saja yang saya sampaikan. Bapak anak Allah Subhanahu wa taala, selesai tentang akhlak sabar. Kira-kira bisa sabar?
Insya Allah kita latihan karena balasannya besar. Balasannya innallah ma'asabirin, orang itu akan dimasukkan bi ahsani makanu ya'malun. Balasan besar bagi orang-orang yang sabar. Ya, jannah itu telah menantinya. Maka itu Bapak kaum muslimullah, bagaimana kita tidak bisa bersabar? Wong ada janji-janji Allah, ada ya hal-hal yang baik ketika kita bersabar. Maka insya Allah dengan seperti ini mudah-mudahan kita bisa memiliki akhlak sabar derek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi bersabar, bagaimana orang manusia bersabar, para sahabat bersabar, dan orang-orang hari ini bisa bersabar. Mudah-mudahan kita bisa termasuk orang-orang yang bersabar. Sebelum saya akhiri ada yang ditanyakan Ibu Bapak? Cukup ya? Ini saja yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Benarnya adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahannya dari ketidaktahuan saya, dari kebodohan saya. Dengan membaca doa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita akhiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni seluruh dosa-dosa kita, baik yang besar maupun yang kecil, yang nampak maupun yang tersembunyi, yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan seluruh urusan kita di dalam mentaatinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita kelapangan rezeki yang halal, yang thayyib, yang barokah, yang mencukupi. Semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita anak-anak turunan kita yang soleh-solehah, mujahidin mujahidah, hafidh hafidhah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk-petunjuknya kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita, kumpulkan kita, masukkan kita ke dalam jannahnya, jannatul firdaus. Allahumma ij'al akhira kalamina la ilaha illallah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka al-firdausa al jannah. Allahumma inna nas'aluka al-firdausa al jannah. Allahumma inna nas'aluka al-firdausa al jannah. Allahumma ansur ikhwanana muslimina fi Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa alif baina qulubihim wa aslih dzata bainihim wansurhum ala aduwika wa aduwihim. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi Filistin. Allahumma tsabbit imanahum wa anzili sakinata ala qulubihim wa wahid sufufahum. Allahumma damiril musyrikin wal kafirin wal yahuda wal nasara wal israel wa syattat samlahum wa fariq jamahum wa zalzil aqdamahum. Allahumma ansuril mujahidina fi sabilillah wal muslimin ikhwanana fi kulli makan wa fi kulli zaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana afrih alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal du'a innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.